Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast parenting bersama Kak Eka Wardani dengan tampilan yang baru. Ya, Iya. kita duduk di kursi anak-anak karena Kak Eka membuka kursus menggambar juga ya, menggambar yang simpel buat anak-anak. Kali ini kita podcastnya pertanyaan-pertanyaan netizen yang datang ke YouTube. Komentar-komentarnya sih asik-asik kayak Iya. asik-asik. Terus balor gitu lah, coba saya kasih nama. Ini yang konten ini apa yang terjadi bila membentak dan memukul anak. Nih, nanti linknya disimpan di bawah. Ada sebuah pertanyaan nih dari Tisu Magic 80. Aneh-aneh ya, tapi nggak apa-apa lah. Nih bahasanya agak gaul. Kalau gua tanam selama batas wajar, perlu kalau nggak pernah diomel atau dipukul, suatu saat bakal kena omel pukul juga. Tapi oleh orang lain misalnya. Nah gitu. Mau jadi polisi TNI apa kira-kira? Misalnya yang mau jadi polisi TNI, apa kira-kira itu anak dilelus, poro-poro, diomel, digebukin, dan udah sehari-harinya katanya. Belum di tempat kerja. Tapi kalau udah menginjak usia remaja itu pakai pendekatan diskusinya. Jadi anak itu perlu sedikit dikasih omelan, kasih cerahan karena untuk melatih mental katanya. Karena kalau tidak kita ngomel, kelihatannya menurut beliau anak itu tidak ada mental, jadi tidak ada mental yang siap untuk di ini kan ya, di masyarakat kan, karena kita terlalu, mungkin kelihatannya dengan cara gini kita terlalu manja ke anak-anaknya. Mungkin itu kan. Silakan ya Kak dijawab. Ya, jadi ada benarnya juga apa yang tadi ditanyakan itu, yang pernyataan itu benar juga, bahwa kita takut nanti anak-anak terlalu manja nih mentalnya, ya kan? Jadi karena kalau nggak dilatih dari awal, bagaimana dia bisa menghadapi sesuatu yang sama di masa depan gitu kan? Ya. Nah, cuma masalahnya gini, kalau itu terjadi kalau kita tidak melaksanakan disiplin dengan benar. Jadi misalnya itu bentuk yang beda daripada omelan dan bentakan. Jadi itu masalah disiplin sebetulnya. Kalau misalnya kita tidak menerapkan disiplin dengan benar, cenderung memanjakan anak itu nggak punya disiplin, itu ya bisa jadi kejadian kayak gitu. Nanti anak manja, ketika manja dia terjun ke masyarakat, pasti ada yang nggak suka dong dengan kemanjaan dia, dan sebagainya. Pasti akan ada yang ngomelin, apalagi nanti kalau misalnya tadi dicontohkan masuk ke TNI, Polri yang memang sistemnya seperti itu, pakai fisik dan sebagainya, anak tidak terbiasa disiplin, ya udah pasti. Nah, kalau itu terjadi, biasanya anak kita tidak membentak dan mengomeli anak tuh, maksudnya kalau anak itu tidak salah kita omelin gitu ya, itu akan membuat mentalnya kerdil gitu. Tapi kalau misalnya kita mengomelin tanda kutip itu berdasarkan disiplin yang udah kita sepakati, misalnya gini, kalau datang dari luar rumah, taruh sepatu pada tempatnya. Kalau nggak taruh sepatu pada tempatnya, berarti hukumannya apa nih, kita sepakatin bersama. Oh, nggak bisa main gadget dulu misalnya ya. Sore ini nggak bisa main gadget dulu kalau melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, kita disiplin tuh, tegas, ambil gadgetnya. Nah, dengan demikian tanpa dibentak pun anak udah tahu bahwa ini harusnya disiplin. Jadi memang kalau anak yang nggak biasa dibentak itu bukan berarti dia jadi lemah mentalnya, justru jadi kuat. Tapi kita tidak memanjakan ya, tidak membentak tapi tidak memanjakan. Kalau memanjakan tuh segala sesuatu yang anak gak perlu kita kasih gitu kan. Kalau anak perlu sih, misalnya perlu tas baru udah rusak nih, kita belikan, itu bukan memanjakan. Tapi kalau misalnya dia nggak perlu kita kasih, dia akan cenderung manja dan meremehkan pemberian. Nah, jadinya nggak disiplin. Nah, kalau kita mencegah diri untuk membentak anak, itu maksudnya bukan untuk melemahkan anak sih, justru untuk menguatkan mereka. Kenapa? Karena anak-anak kalau dibentak dari sejak kecil, dia jadi
cuma ada dua kemungkinan kan gitu. Yang pertama jadi pemberontak, yang kedua jadi pengikut. Dia tidak mau mengambil inisiatif untuk menjadi pemimpin misalnya. Ya itu parah dua-duanya. Dua-duanya tidak ada yang normal di masyarakat gitu. Jadi menurut saya tuh membentak. Jadi kita kembali ke perspektif ya. Ada yang kita mengasih tahu dengan nada rendah, kita mengasih tahu dengan nada tinggi. Iya. Tapi itu ada diskusi ya, ada diskusi, ada fakta, dan ada itu melihat oh iya memang saya melakukan salah, gitu kan? Kalau membentak kamu, nah mungkin beda, jadi harus sama dulu persepsinya kan? Iya. Membentak, mengomel, kalau membentak kita mencegah kecelakaan, awas. Nah, itu beda lagi kan. Kalau membentak apa ya, kalau dulu mah membentak tuh kita tidak memberi contoh ke anak, tapi kita memaksakan sesuatu ke anak, tapi kita tidak memberi contoh, tapi dia membentak. Nah, jadi anak itu mungkin lihat senang disuruh sholat, bapak juga nggak sholat, tapi disuruh marah-marah. Mungkin itu ya. Mungkin itu. Jadi kalau anak yang tidak dibentak itu dia tumbuh jadi anak sehat, mentalnya kuat. Jadi ketika suatu saat dia dibentak orang, dia nggak jatuh mentalnya. Kalaupun misalnya dia bentak orang gitu, tiba-tiba di jalan itu ada yang bentak gitu ya, karena mentalnya kuat. Kenapa kamu bentak saya? Dia nggak terbiasa dibentak, dia akan bertahan mentalnya. Gitu. Tapi kalau keseringan tanpa salah segala macam kayak Kang tadi bilang tadi dibentak orang, dia sudah terbiasa dibentak, tidak akan ada perlawanan dan jadi takut. Karena anak waktu kecil bentak itu bukan sesuatu yang fitrah, jadi akan membuat dia terbiasa jadi penakut gitu loh. Ketika dibentak orang dia mundur gitu. Tapi kalau anak yang tidak biasa dibentak, ditumbuhkan dengan sehat, kalaupun didisiplinkan disiplin yang benar tanpa bentakan tanpa pukulan, dia akan kuat justru mentalnya gitu. Nah itu yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya kan, nggak pernah ngebentak anak dan sebagainya. Justru anak-anaknya justru jadi tumbuh jadi orang-orang yang kuat. Jadi harus bedainnya, memberitahu dengan nada tinggi dengan hai jangan ke situ nanti celaka, itu membentak atau enggak. Atau kita kita mutak memarahi tanpa sebab. Nah jadi gimana ya, baca variasi. Jadi bagaimana kita mengelola emosi kita ke anak ya, karena kayak gitu kayak. Terus tadi juga yang sambungin dengan misalnya contohnya TNI Polri itu, kalau anak yang mentalnya siap itu udah tahu bakal, kan udah dewasa dia. Beda. Usia 19 tahun ya. Nah, lulus SMA itu udah siap karena dan sebetulnya yang dilakukan di pembinaan militer itu bukan untuk menjatuhkan mental, justru untuk menguatkan mental gitu. Jadi nggak sembarangan mereka melakukannya. Misalnya ada hukuman fisiknya juga tidak akan menyakiti gitu ya, paling melelahkan. Hukuman ngebentaknya juga tidak untuk menjatuhkan mental, tapi untuk menguatkan mental. Nah itu beda dengan bentakan orang tua yang lagi marah ke anaknya gitu, ngebentak gitu, atau orang di luar sana katakanlah preman ngebentak kita misalnya gitu. Beda bentakannya dengan institusi yang sudah rapi seperti itu. Dan itu kan ada proses juga, dari sisi psikologi, visi, jadi nggak sembarangan anak masuk. Lihat gimana tampilannya. Gitu. Jadi jadi kita satu masalah jangan disamakan gitu ya. Jadi kesimpulannya tetap tidak boleh membentak anak tanpa alasan yang jelas. Dan diri kita mencontohkan yang baik nggak dalam disiplin. Itu double. Jadi kita kayak egois loh, membentak. Tapi kita sendiri tidak melakukan, itu kan egois kan? Betul. Gitu. Jelas ya? Jelas. Aku mah jelas aja sih. Oke, nanti kita potongnya berapa dulu.